Namaku Ken, sebut saja begitu. Sekarang usiaku sudah hampir 30 tahun. Aku akan bercerita tentang pengalamanku menjalin hubungan dengan sesama jenis. Kisah ini terjadi beberapa tahun silam, saat aku masih berusia 24 tahun. Aku bekerja sebagai kuli bangunan, bahkan hingga sekarang. Aku kerja ikut Mang Rohim, sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun juga aku meninggalkan kampung halamanku. Orang tuaku hanyalah petani biasa di kampung. Kehidupan kami memang terbilang cukup miskin. Karena itu aku hanya bisa sekolah hingga SMP. Setelah lulus SMP, aku mulai bekerja serabutan di kampung. Hingga akhirnya aku bertemu dengan Mang Rohim, seorang laki-laki parubaya yang sudah sangat berpengalaman di bidang pertukangan. Aku ikut Mang Rohim merantau ke kota dan ikut bekerja dengannya sebagai kuli bangunan. Sebagai seseorang yang memiliki kehidupan ekonomi yang pas-pasan, aku memang belum pernah pacaran sampai saat itu. Apalagi sejak aku ikut Mang Rohim bekerja. Tempat kerja kami yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu kota ke kota lainnya. Sudah banyak proyek bangunan yang berhasil kami selesaikan. Kadang saat job kosong, aku dan Mang Rohim pulang ke kampung. Mang Rohim memang sudah punya istri dan anak di kampung. Biasanya kalau tidak bisa pulang, Mang Rohim hanya mengirimkan uang ke kampung. Aku juga sering mengirim uang untuk orang tuaku di kampung, terutama untuk membantu biaya sekolah adik-adikku. Waktu terus bergulir. Aku masih sangat betah menjadi seorang kuli bangunan, karena sebenarnya memang tidak banyak pilihan pekerjaan untuk seseorang seperti diriku. Hingga suatu saat, Mang Rohim mendapat sebuah proyek yang cukup besar. Sebuah proyek pembangunan perumahan yang cukup elit. Proyek perumahan itu berada di sebuah kota yang cukup besar. Aku dan Mang Rohim beserta beberapa kuli bangunan lainnya tinggal di sebuah rumah kosong tak jauh dari tempat pembangunan perumahan elit tersebut. Di sanalah saya bertemu dan berkenalan dengan seorang laki-laki tampan. Namanya Pandi. Usianya 2 tahun lebih tua dariku. Dia bukan kuli bangunan sepertiku. Dia mandor kami selama pengerjaan proyek perumahan tersebut. Selain tampan, Pandi juga memiliki tubuh yang atletis. Mulanya semuanya berjalan biasa saja. Kami melakukan tugas kami sebagai kuli bangunan, dan begitu juga Pandi. Ia juga melakukan tugasnya sebagai seorang mandor. Sebulan saya bekerja di sana, hingga suatu malam, tiba-tiba Pandi, si mandor itu, mengajak aku mengobrol. Kami ngobrol berdua di bangku depan rumah tempat kami para kuli tinggal. Waktu itu malam minggu. Seperti biasa, hari minggunya kami libur kerja. Untuk itu teman-teman kuli yang lain tidak berada di rumah. Mereka ada yang pulang kampung, seperti Mang Rohim. Ada juga yang keluyuran keluar menikmati malam minggu mereka sendiri. Aku sendiri sebenarnya memutuskan untuk tidak kemana-mana malam itu. Aku hanya ingin beristirahat di rumah. Namun tiba-tiba Pandi datang sendirian. Rumah Pandi memang tidak begitu jauh dari situ, tapi Pandi datang memakai mobilnya. Awalnya saya cukup kaget, karena tak biasanya Pandi datang malam-malam. Saya lagi suntuk di rumah, lagi butuh teman buat ngobrol juga. Jelas Pandi padaku waktu itu, ketika aku mempertanyakan kedatangannya.
Kami ngobrol cukup lama malam itu. Pandi bahkan sampai memesan minuman dan beberapa makanan ringan secara online untuk kami nikmati sambil kami mengobrol. Pandi bertanya banyak hal padaku, terutama tentang kehidupanku. Demikian juga sebaliknya. Pandi juga secara belak-belakan bercerita tentang dirinya padaku malam itu. Aku sebenarnya cukup sungkan, namun karena Pandi yang bersifat ramah, aku pun mencoba untuk bersikap rileks. Dari Pandi aku tahu kalau ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Mereka 4 bersaudara semuanya laki-laki. Ketiga abangnya sudah berkeluarga dan sudah mempunyai rumah masing-masing. Jadi di rumahnya hanya ada Pandi dan kedua orang tuanya. Dan tentu saja ada beberapa orang pembantu di rumahnya. Pandi memang anak orang kaya. Ayahnya seorang pengusaha besar. Dan dari Pandi juga aku tahu jika perumahan elit yang sedang kami bangun tersebut adalah milik ayahnya. Saya masih tak percaya kalau kamu masih belum pernah pacaran, ujar Pandi di sela-sela obrolan kami. Aku hanya tersenyum, tak berniat juga untuk terlalu meyakinkan Pandi. Padahal secara fisik, kamu orangnya sangat menarik loh. Lanjut Pandi lagi. Kamu tampan dan juga bertubuh kekar. Pasti banyak cewek-cewek yang naksir sama kamu. Kali ini Pandi melanjutkan dengan tersenyum manis padaku. Entah mengapa, mendengar pujian Pandi barusan, aku merasa tersanjung. Aku tersenyum tipis dan segera menunduk. Tak sanggup lebih lama menentang tatapan Pandi. Harus aku akui bahwa seumur hidup aku belum pernah dipuji seperti itu oleh siapapun. Apalagi aku memang tidak pernah dekat dengan seorang cewek. Bang Pandi sendiri gimana? Tanyaku dengan suara bergetar, mencoba mengalihkan pembicaraan. Maksud kamu? Tanya Pandi dengan kening berkerut. Maksud saya, Bang Pandi sendiri udah berapa kali pacaran? Tanyaku lebih jelas. Pernah sih beberapa kali dulu, tapi udah hampir 2 tahun ini saya memilih untuk sendiri. Jawab Pandi dengan nada datar. Ia seperti tak begitu berminat membicarakan kisah cintanya. Singkat cerita, sejak malam itu aku dan Pandi pun menjadi dekat dan akrab. Pandi semakin sering mengajakku ngobrol, seperti saat-saat jam istirahat kerja atau pada malam hari. Pandi lebih sering datang ke tempat tinggal kami. Ia bahkan tidak segan-segan mengajakku jalan-jalan berdua pakai mobilnya. Ia sering mentraktir aku makan dan berjalan-jalan keliling kota. Dan bahkan kami pernah nonton di bioskop berdua. Pandi juga sering mengajakku menginap di rumahnya. Hingga suatu hari aku mengalami sebuah kecelakaan kerja. Sebatang kayu besar menimpa kepalaku. Cukup parah, aku hampir kehabisan darah. Kalau saja Pandi tidak segera membawaku ke rumah sakit. Meski sedikit terlambat, tapi setidaknya nyawaku masih terselamatkan. Dan dari keterangan dokter aku tahu bahwa Pandi ikut menyumbangkan darahnya agar aku bisa diselamatkan. Pandi juga yang menanggung semua biaya di rumah sakit. Lebih dari seminggu aku dirawat, Pandi selalu setia menemaniku. Ia juga mengeluarkan banyak uang untuk biaya aku berobat. Makasih ya Bang Pandi, ucapku ketika Pandi mengantarku pulang dari rumah sakit. Bang Pandi sudah sangat banyak berkorban untuk saya, lanjutku lagi. Pandi hanya tersenyum, ia terlihat tulus. Aku tidak tahu bagaimana caranya bisa membalas semua kebaikan Pandi padaku. Rasanya apapun akan aku lakukan untuk bisa membalas jasanya.
Kamu yakin gak mau pulang kampung saja, Ken? Tanya Mang Rohim setelah aku beberapa hari pulang dari rumah sakit. Lukaku memang sudah mulai sembuh, namun aku belum diperbolehkan bekerja, terutama oleh Mang Rohim dan Fandi. Iya, gak apa-apa, Mang. Lagian saya juga gak punya ongkos untuk pulang. Uang yang kemarin udah saya kirim ke kampung, balasku kepada Mang Rohim yang masih saja menatapku. Aku memang tak berniat untuk pulang. Selain karena tidak punya uang, aku juga tak ingin membuat cemas kedua orang tuaku. Aku sudah berpesan kepada Mang Rohim agar tidak memberitahukan mereka tentang kejadian yang menimpaku. Mereka tidak perlu tahu. Lagi pula, beberapa hari lagi aku juga bakal sembuh dan bisa bekerja lagi. Pagi itu aku termenung sendirian di dalam rumah. Mang Rohim dan rekan kuli lainnya sudah berangkat kerja. Tiba-tiba di balik pintu yang memang tidak tertutup itu muncul sesosok tubuh seorang laki-laki. Aku cukup kaget, namun segera aku tersenyum karena aku lihat Fandi sudah berdiri di sana. Ia tersenyum manis. Di tangan kanannya ia menenteng sebuah kantong plastik putih transparan. Aku bawakan sarapan buat kamu, ucap Fandi sambil ia melangkah masuk dan duduk di dekatku. Ia menyerahkan kantong plastik itu dengan masih tersenyum. Sebenarnya aku merasa cukup berat menerimanya. Namun sudah beberapa hari ini sejak aku pulang dari rumah sakit, Fandi memang rutin membawakan aku sarapan. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara menolak semua kebaikan Fandi padaku. Rasanya kebaikan Fandi sudah tidak bisa dibalas dengan apapun. Namun aku selalu tak bisa menolaknya. Aku takut Fandi tersinggung. Fandi selalu terlihat tulus padaku, sehingga aku menjadi tak kuasa untuk menolaknya. Pagi itu, entah mengapa aku merasa Fandi berpenampilan lebih rapi dari biasanya. Ia memakai kemeja hijau lengan panjang. Bajunya dimasukkan ke dalam celananya yang terlilit ikat pinggang hitam. Celana katun yang ia pakai berwarna hitam. Celana itu terlihat cukup ketat, sehingga tubuh Fandi yang memang atletis itu terlihat semakin gagah. Bang Fandi sudah terlalu baik sama saya. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas semua itu. Ucapku akhirnya memberanikan diri. Saya baru saja menghabiskan sarapan yang dibawa Fandi tadi. Kami duduk di ruang tamu rumah itu. Ruang tamu itu tanpa kursi, jadi kami hanya duduk di lantai. Saya duduk di samping Fandi. Saya mau jujur sama kamu, Ken. Tapi kamu jangan marah ya, ucap Fandi perlahan. Aku menatap Fandi sekilas. Bang Fandi mau jujur tentang apa? Tanyaku penasaran. Tapi kamu janji dulu, Ken. Kamu gak bakalan ngejauhin abang, apalagi sampai marah sama abang, balas Fandi. Kali ini ia menatapku kembali dengan wajah sedikit memohon. Aku justru semakin penasaran. Saya mana berani marah sama Bang Fandi, ucapku. Bang Fandi sudah terlalu baik sama saya. Aku melanjutkan. Tapi apa yang ingin saya sampaikan ini sesuatu yang sangat sensitif. Fandi berujar lagi. Suaranya sedikit mengecil. Iya, Bang Fandi ngomong aja. Saya janji gak bakal marah sedikit pun, balasku meyakinkan. Aku benar-benar penasaran dengan semua yang ingin diomongkan Fandi padaku. Pikiranku menerawang mencoba menebak-nebak. Lama kami terdiam hingga akhirnya Fandi pun berujar. Sebenarnya aku suka sama kamu, Ken. Suara Fandi tergagap, namun cukup mampu membuatku sangat kaget. Maksud Bang Fandi? Tanyaku akhirnya. Keningku berkerut 2 kali lipat dari biasanya. Ya, aku suka sama kamu, Ken. Aku mencintai kamu. Fandi berujar lagi, suaranya masih terbata.
Tapi saya kan, iya saya tahu kita sama-sama cowok. Fandi memotong ucapanku cepat. Tapi kamu pernah dengar kan tentang percintaan sesama jenis, tentang cowok gay atau homo? Kali ini Fandi melanjutkan dengan cukup lancar. Saya gay kan, dan saya menyukai kamu sejak lama. Kamu mau kan pacaran sama saya? Fandi melanjutkan lagi. Ia terdengar semakin berani. Aku terdiam, benar-benar terdiam. Tidak tahu juga harus berkata apa. Aku memang pernah dengar tentang kisah cinta sesama jenis, tapi aku benar-benar tak menyangka jika Fandi adalah seorang gay. Sebagai laki-laki, Fandi terlihat sangat jantan dan kekar. Biasanya yang aku tahu, seorang homo itu terlihat sedikit feminim. Tapi Fandi sudah berterus terang padaku. Ia dengan belak-belakan sudah mengungkapkan perasaannya, dan aku salut atas kejujurannya itu. Aku memang belum pernah pacaran. Aku belum pernah mengungkapkan perasaanku pada siapapun. Aku tak tahu rasanya, meski aku sering menghayalkannya. Namun tak pernah aku sangka jika aku harus mendengarkan ungkapan perasaan dari seorang laki-laki. Kamu gak harus jawab sekarang, Ken. Suara Fandi mengagetkanku lagi. Kamu bisa pikirkan hal ini dulu. Dan kamu berhak menolak kok jika kamu memang tidak suka. Tapi kamu jangan marah sama saya ya, apalagi sampai membenci saya. Saya ingin kita tetap berteman seperti ini. Fandi melanjutkan kalimatnya, melihat saya hanya terdiam. Tak lama kemudian, Fandi pun berdiri. Saya permisi, Ken. Kita akan ngobrol lagi nanti kalau kamu udah punya jawabannya. Fandi mengakhiri kalimatnya, lalu melangkah pelan keluar. Aku masih dalam keterdiamanku. Semuanya terasa aneh bagiku. Pikiranku tiba-tiba kacau tak menentu. Hatiku dibalut dilema. Aku masgul. Seminggu kemudian, aku sudah mulai bekerja lagi seperti sedia kala. Seminggu ini, pikiranku terasa berat. Pernyataan Fandi minggu lalu masih terus menghantuiku setiap saat. Fandi memang tidak pernah lagi datang ke rumah sejak seminggu itu. Kami bahkan tidak pernah bertemu dari jarak dekat. Kami hanya saling pandang dari kejauhan. Perasaanku semakin tak karuan. Jika aku menolak permintaan Fandi untuk menjalin hubungan asmara denganku, jelas ia akan kecewa dan sakit hati. Aku tak ingin hal itu terjadi. Biar bagaimanapun, Fandi sudah teramat sangat baik padaku selama ini. Ia rela mengorbankan apa saja untukku. Ia bahkan telah menyumbangkan darahnya demi menyelamatkan nyawaku. Dan lagi pula, Fandi adalah mandor tempat aku bekerja sebagai kuli bangunan. Bagaimana mungkin aku bisa mengecewakan orang sebaik Fandi? Sebegitu tidak tahu terima kasih ke aku. Sebegitu jahat ke aku. Yang tega membuat kecewa orang yang sudah sangat baik padaku. Namun jika aku menerima cinta Fandi, entah mengapa aku merasa aneh. Bagaimana nantinya kami menjalin hubungan? Bagaimana rasanya punya pacar sesama lelaki? Aku benar-benar merasa aneh. Aku pernah membayangkan suatu saat akan punya pacar. Tapi tentu saja yang aku bayangkan adalah punya pacar seorang cewek. Tapi sekarang, aku benar-benar bingung. Aku sendiri tidak tahu perasaanku yang sebenarnya terhadap Fandi. Jujur,
aku memang mengagumi sosok seorang Fandi. Terlepas dia seorang laki-laki yang tampan dan gagah, Fandi juga seorang laki-laki yang sangat baik dan ramah. Selama aku bekerja dengannya, aku belum pernah melihat dia marah. Namun untuk jatuh cinta padanya, rasanya itu sangat mustahil bagiku. Aku memang merasa nyaman saat bersama Fandi, karena segala kebaikannya padaku selama ini. Tapi bukan berarti aku telah jatuh hati padanya. Aku juga memang belum pernah pacaran. Hatiku memang selalu kosong. Tapi bukan berarti juga aku harus membiarkan Fandi masuk ke dalamnya dengan begitu mudah. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku mencobanya? Setidaknya untuk membuat Fandi merasa senang. Setidaknya untuk membalas semua kebaikan Fandi selama ini. Meski sebenarnya itu semua tidak akan pernah cukup. Fandi terlalu baik padaku. Jadi gimana Ken? Kamu sudah punya jawabannya? Tanya Fandi akhirnya. Setelah lebih dari seminggu kami tak pernah ngobrol. Saat itu malam minggu, Fandi datang sekitar setengah jam yang lalu. Di rumah memang hanya ada aku sendirian. Seperti biasa, teman-teman kuliah yang lain sudah pergi menikmati malam minggu mereka masing-masing. Kamu tak perlu merasa tak enak hati Ken. Saya nggak bakal maksa kok. Fandi berujar lagi melihat aku hanya terdiam. Mudah bagi Fandi untuk berkata demikian. Aku bisa saja menolak, tapi pasti hubungan kami ke depannya akan merenggang. Dan pasti juga Fandi akan sangat kecewa. Saya bingung bang. Sejujurnya saya tidak merasakan apa-apa kepada Bang Fandi, selain perasaan sebagai teman. Aku berujar juga akhirnya, meski dengan suara yang sedikit bergetar. Namun saya juga tidak ingin hubungan pertemanan kita menjadi renggang. Saya juga tidak ingin Bang Fandi kecewa dan sakit hati. Sejujurnya, saya memang merasa nyaman saat bersama Bang Fandi. Untuk itu, mungkin saya akan mencobanya. Aku berkata cukup panjang, suaraku semakin terbata. Maksud kamu akan mencoba pacaran dengan saya? Tanya Fandi sekedar untuk meyakinkan dirinya sendiri. Saya tidak menjawab, namun refleks saya pun mengangguk, meski hati saya sendiri tidak begitu yakin. Kulihat Fandi tersenyum dengan lebar. Gigi putihnya yang rapi terlihat. Wajahnya memperlihatkan kebahagiaan yang terpancar dari hatinya. Aku merasa turut senang melihat semua itu. Setidaknya aku hanya ingin membuat Fandi merasa bahagia, meski harus mengorbankan perasaanku. Tiba-tiba Fandi menyentuh lembut tanganku. Aku kaget, namun aku membiarkannya. Aku tak ingin Fandi tersinggung. Entah mengapa, tangan Fandi terasa hangat menyentuh kulitku, meski ada rasa geli menggelitik di hatiku. Sekali lagi, aku benar-benar merasa aneh. Dengan segala perasaan anehku itu, aku mencoba menjalani hubungan asmaraku bersama Fandi. Tentu saja hubungan kami sangat tertutup. Tidak ada seorang pun yang tahu. Di mata orang-orang, kami hanyalah berteman biasa. Namun kami selalu punya waktu dan tempat untuk berduaan, menikmati kebersamaan kami. Biasanya kami sering berduaan di kamar Fandi, ataupun di hotel-hotel yang sengaja Fandi sewa, agar kami bisa menikmati segala kemesraan kami. Berbulan-bulan hal itu terjadi. Berbulan-bulan hubungan asmaraku dengan Fandi terjalin. Entah mengapa, lama-kelamaan aku mulai menikmati hubungan terlarang itu. Aku mulai merasakan benih-benih cinta tumbuh di hatiku untuk Fandi.
aku semakin sering memikirkan Fandi. Aku sering menatapnya dari kejauhan saat kami bekerja. Aku kadang juga merasa rindu bila sehari tak bertemu dengan Fandi. Sejak pacaran, Fandi memang semakin baik padaku. Ia tidak pernah sekalipun membuat aku kecewa. Ia selalu berusaha untuk membuatku selalu tersenyum. Ia juga sering memberi aku kejutan dengan memberiku beberapa hadiah seperti jam tangan ataupun pakaian. Hal itulah yang mungkin membuat aku semakin menyayangi Fandi, dan aku pun akhirnya jatuh cinta padanya. Rasanya begitu nyaman saat berada di samping Fandi. Hari-hari terasa begitu indah bagiku. Segala perasaan aneh yang aku rasakan dari awal hubungan kami kini telah sirna, berganti dengan rasa bahagia yang tak terkira. Hampir setahun kami menikmati kebahagiaan itu, hingga akhirnya proyek perumahan Ellen itu pun selesai. Aku dan Fandi harus berpisah untuk sementara, karena aku harus kembali ke kampung halamanku. Meski terpisah jarak yang begitu jauh, kami tetap menjalin hubungan. Kami tetap berusaha menjaga cinta kami. Rasanya begitu berat saat harus terpisah dengan Fandi. Begitu juga yang dirasakan Fandi. Tapi aku harus kembali ke kampung, karena sudah sangat lama aku tidak pulang. Dan lagi pula, aku tidak punya pekerjaan lagi di kota itu. Meski Fandi berusaha menahanku dan mengajakku tinggal bersamanya, namun aku terpaksa menolak. Aku merasa tidak enak hati harus tinggal di rumah orang lain. Fandi pun mencoba untuk memahaminya. Waktu masih saja terus bergulir. Lebih dari 2 bulan aku berada di kampung. Selama itu aku dan Fandi masih saling memberi kabar, meski tentu saja hanya melalui telepon genggam. Fandi pernah sekali datang ke kampungku, sekedar melepas rindu katanya. Tapi ia tidak bisa berlama-lama karena ia harus bekerja. Lagi pula, jarak antara kampungku dengan kota tempat Fandi tinggal sangat jauh. Butuh waktu hampir seharian untuk Fandi bisa sampai ke kampungku. 2 bulan lebih kami terpisah. Hingga akhirnya Fandi pun mengabarkan padaku bahwa ia akan menikah dengan seorang gadis pilihan orang tuanya. Fandi sebenarnya berusaha menolak, namun keinginan orang tuanya sudah sangat kuat, mengingat usia Fandi yang sudah cukup matang. Dan lagi pula, Fandi juga sudah punya pekerjaan yang mapan. Untuk itu orang tuanya bersikeras menjodohkan Fandi dengan anak salah seorang rekan bisnis ayahnya. Entah mengapa, aku merasa begitu sakit mendengar kabar itu. Hatiku tak rela Fandiku menikah dengan orang lain. Namun aku dan Fandi tidak bisa berbuat banyak. Biar bagaimanapun, hubungan kami adalah sebuah kesalahan. Kami tidak mungkin lagi bisa mempertahankan hubungan terlarang itu, apalagi jarak kami yang begitu jauh. Pada akhirnya, Fandi memang harus menikah dengan seorang perempuan. Demikian juga saya. Tapi rasanya sangat berat menerima itu semua. Sebenarnya Fandi berharap agar kami tetap berhubungan sekalipun ia sudah menikah. Tapi aku tak menginginkan hal itu. Aku tak ingin menjadi penghalang untuk kebahagiaan Fandi dan istrinya. Aku berusaha untuk mengikhlaskannya. Mengikhlaskan orang yang aku cintai hidup dengan orang lain. Aku hanya ingin Fandi bahagia dan menjalani hidupnya dengan normal. Aku sendiri akan berusaha untuk melupakan Fandi dan berusaha untuk menemukan jodohku sendiri. Meski akhirnya harus terpisah, setidaknya aku pernah merasakan bahagia dengan orang yang aku cintai dan mencintaiku. Setidaknya aku pernah merasakan indahnya hubungan cinta sesama laki-laki. Kini semua itu hanyalah tinggal kenangan bagiku.
Aku akan memulai hidupku yang baru. Meski aku sendiri tidak yakin aku akan mampu melupakan segala kenanganku dengan Fandi seutuhnya. Tapi setidaknya aku akan mencoba. Semoga saja aku mampu.